Baik, perkenalkan nama saya Widya Ayu Anggraini. Saya akan menyampaikan materi Islam masa modern. Materi poin selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan Islam pada masa modern. Pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, dunia Islam berada dalam situasi yang sangat kritis. Hampir seluruh negara atau wilayah Islam jatuh ke tangan bangsa Barat. Penjajahan yang dilakukan bangsa-bangsa Barat yang beragama Nasrani atas wilayah Islam menyadarkan umat Islam dari keterlenaan. Umat Islam mulai menyadari kelemahan dan ketertinggalannya. Adapun bangsa yang pertama kali merasakan adanya ketertinggalan itu adalah Turki Utsmani. Untuk itu mulailah para penguasa kerajaan Turki Utsmani mengirim duta untuk melihat dan mempelajari perkembangan serta kemajuan di negara barat. Pada tahun 1720, Çelebi Mehmet dikirim ke Paris sebagai duta yang ditugasi untuk mengunjungi berbagai pabrik benteng-benteng pertahanan dan lembaga-lembaga di Prancis. Singkatnya, dapat dikatakan kemajuan yang dicapai dunia barat terletak pada bidang sains dan teknologi. Oleh karena itu, umat Islam harus mampu mengejar ketinggalan tersebut dengan cara bekerja sama melalui kegiatan penelitian dalam pengembangan pada bidang sains dan teknologi. Harus disadari bahwa kelemahan umat Islam selain terletak dalam bidang akidah yang sudah tercemari oleh berbagai takhayul, khurafat, bid'ah, kelemahan dan ketertinggalannya juga terletak dalam bidang sains dan teknologi. Sebelum masa pembaruan, umat Islam di berbagai negara telah menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Penyimpangan itu terdapat dalam hal berikut. 1. Ajaran Islam tentang ketauhidan telah bercampur dengan kemusyrikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya umat Islam yang menyembah selain Allah, seperti memuja makam yang dianggap keramat dan meminta tolong dalam urusan gaib kepada dukun-dukun dan orang-orang yang dianggap sakti. Selain itu, ada juga kelompok umat Islam yang mengutuskan dan beranggapan bahwa sultan adalah orang suci yang segala perintahnya harus ditaati. Kedua, adanya kelompok umat Islam yang selama hidup di dunia hanya mementingkan urusan akhirat dan meninggalkan dunia. Mereka beranggapan bahwa memiliki harta benda yang banyak, kedudukan yang tinggi, dan ilmu pengetahuan tentang dunia adalah tidak perlu, karena hidup di dunia itu hanya sebentar dan sementara. Dan materi poin selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang berprestasi dalam perkembangan Islam pada masa modern. 1. Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir pada tahun 1765. Banyak usaha yang dilakukan untuk memperbarui kondisi umat Islam yang telah jauh tertinggal dari negara barat. Usaha-usaha yang ia lakukan adalah dalam bidang militer, pendidikan, dan ekonomi. Yang A. Bidang ekonomi. 1. Mengambil alih kepemilikan tanah oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, membangun sistem irigasi sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. B. Bidang militer. Jatuh ke Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte menyadarkan Muhammad Ali Pasha. Kemajuan teknologi peperangan membuat Prancis dengan mudah menguasai Mesir. Setelah Prancis dapat diusir Inggris tahun 1802, ia mengundang seorang perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara Mesir. Kemudian ia mendirikan sekolah militer tahun 1815. C. Bidang pendidikan. Yang pertama, pada tahun 1815 mendirikan sekolah militer. Yang kedua, pada tahun 1816 mendirikan sekolah teknik. Yang ketiga, pada tahun 1827 mendirikan sekolah kedokteran. Yang keempat, pada tahun 1829 mendirikan sekolah apoteker. Yang kelima, pada tahun 1834 mendirikan sekolah pertambangan.
Yang keenam, pada tahun 1836 mendirikan sekolah penerjemahan. Yang ketujuh, mengirim pelajar ke Prancis untuk belajar sains dan teknologi. Dan tokoh yang kedua yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mesir tahun 1849. Ia adalah seorang pemikir, teolog, dan pembaru dunia Islam di Mesir. Silsilah keturunannya bersambung dengan Umar bin Khattab. Ketika belajar di Al-Azhar, ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Ia sangat terkesan dengan pemikiran-pemikiran Al-Afghani. Setelah tamat, ia mengajar di Al-Azhar dan aktif menulis surat Al-Kabar Al-Abram. Ia juga menjabat sebagai rektor Al-Azhar. Adapun ide-ide pembaruan yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam adalah sebagai berikut. A. Pembukaan pintu ijtihad. Karena ijtihad merupakan dasar yang penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. B. Penghargaan terhadap akal. Abduh mengatakan bahwa Islam adalah agama rasional yang sejalan dengan akal, ilmu pengetahuan akan maju. C. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang telah dibuat oleh negara yang bersangkutan. D. Memodernisasi sistem pendidikan di Al-Azhar. Tokoh yang ketiga yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab pada tanggal 2 Februari 1873 Masehi. Ia adalah seorang penyair, filosof, dan mujadid. Muhammad Iqbal mendapat pendidikan pertama di Murray College, Sialkot. Di sini ia bertemu dengan ulama besar Syed Mir Hasan, guru dan sahabat karib ayahnya. Ia melanjutkan studinya di Government College, Lahore, dan memperoleh gelar Master of Art MA. Atas saran Sir Thomas Amott, ia melanjutkan studinya di Trinity College, Universitas Cambridge, Inggris. 2 tahun kemudian, ia pindah ke Cambridge, Jerman, untuk lebih memperdalam filsafatnya. Disinilah ia mendapat gelar Doctor of Philosophy. Pada tahun 1908, ia kembali ke Lahore dengan membuka praktik sebagai pengacara, sebagai dosen filsafat. Ia pun pernah menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1938. Adapun ide Muhammad Iqbal tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. A. Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam dan pintu ijtihad tetap terbuka. B. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Dalam syiarnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. C. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan atau kejumudan dalam berpikir. D. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. E. Perhatian umat Islam terhadap juhud menyebabkan mereka kurang memperhatikan masalah-masalah keduniaan dan sosial dan kemasyarakatan. Tokoh yang keempat yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkapnya adalah Syed Jamaluddin Al-Afghani. Ia lahir di Asadabad tahun 1839 dan wafat di Istanbul tahun 1897. Ia mendapat gelar Syed karena ia keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil, ia sudah belajar membaca Al-Quran, bahasa Arab, dan Persia, serta ilmu-ilmu lainnya seperti tafsir, hadis, tasawuf, dan filsafat. Pada usia 20 tahun, ia sudah menjadi pembantu Pangeran Muhammad Khan di Afghanistan. Pada tahun 1864, ia menjadi penasihat Ali Khan dan menjadi Perdana Menteri pada masa pemerintahan Muhammad Azam Khan. Ia banyak memperoleh pengalaman dan pengembaraannya ke beberapa negara. Mula-mula ke India tahun 1869,
lalu ke Mesir memberi kuliah di hadapan kaum intelektual di Al-Azhar pada tahun 1871. Di antara muridnya yang terkenal adalah Muhammad Abduh dan Sya'ad Saglu. Berikut ini beberapa pemikiran Al-Afghani tentang pembaruan umat Islam. A. Kemunduran umat Islam bukan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi. Kemunduran itu disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam telah dipengaruhi oleh sifat statis, berperang pada taklid, dan bersikap fatalis. Yang kedua, umat Islam telah meninggalkan akhlak yang tinggi dan telah melupakan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, di bidang politik, kesatuan umat Islam menjadi terpecah belah. B. Untuk mengembalikan kejayaan pada masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni dan Islam harus dipahami dengan akal serta kebebasan. C. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Islamisme atau rasa solidaritas antara umat Islam harus dihidupkan kembali. Materi poin selanjutnya yaitu mengambil ibrah dari peristiwa perkembangan Islam pada masa modern. Pembaruan dalam Islam atau gerakan Islam modern merupakan jawaban yang ditunjukkan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani yang merupakan pemangku khilafah Islam abad ke-17 telah melahirkan kebangkitan Islam. Salah satu gerakan pembaruan yang terkenal adalah Wahabi, sebuah gerakan reformis Puritan. Gerakan ini merupakan sarana yang menyiapkan jembatan ke arah pembaruan Islam abad ke-20 yang lebih bersifat intelektual. Pendorong gerakan pembaruan Islam yang terkenal adalah Jamaluddin Al-Afghani 1897. Ia mengajarkan solidaritas Islam dan pertahanan terhadap imperialisme Eropa dengan kembali kepada Islam dalam suasana yang ilmiah dan modernis. Gerakan yang lahir di Timur Tengah itu telah memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Sementara itu, hampir pada waktu yang bersamaan, pemerintah penjajah menjalankan politik etis atau politik balas budi. Secara umum, ibrah yang dapat diambil dari gerakan pembaruan Islam antara lain sebagai berikut. 1. Bidang akidah. Dalam bidang akidah, gerakan ini berusaha melakukan pembaruan dalam pemahaman ajaran Islam karena banyak paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Antara lain berkembangnya paham fatalisme dan masuknya budaya syirik, tahayul, bid'ah, khurafat ke dalam ajaran Islam. 2. Bidang politik. Dalam bidang politik, gerakan ini berusaha melakukan pembaruan dengan tujuan membebaskan diri dari penjajah. 3. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, gerakan ini berusaha melakukan pembaruan dalam pendidikan dengan cara melakukan perubahan kurikulum pendidikan dan memadukannya dengan pendidikan modern. 4. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, gerakan ini berusaha melakukan perubahan ekonomi karena penjajahan menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan. Selain itu, pada masa pembaruan telah bermunculan para sastrawan yang karya-karyanya bernuansa Islami di berbagai negara, antara lain sebagai berikut. A. Muhammad Iqbal menggunakan bahasa Urdu dan Persia. Karya puisinya yang paling terkenal adalah Ashrari Khudi. Buku filsafatnya yang paling terkenal berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Muhammad Iqbal juga menulis beberapa prosa dalam bahasa Inggris dan Arab. B.
Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Muhammad Lutfi merupakan seorang sastrawan dan ulama dari Mesir. Ia merupakan pengarang cerita pendek yang cerita-ceritanya bergaya semi klasik dan modern. C. Dr. Muhammad Hussein Haikal. Dr. Muhammad Hussein Haikal menulis Hayatu Muhammad, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ia seorang sastrawan yang dianggap sebagai perintis karya sastra modern setelah novelnya yang berjudul Zainab, terbit tahun 1914. Beliau banyak menulis kritik sastra dan cerita pendek. D. Jamil Sigdi Az-Zahawi. Jamil Sigdi merupakan sastrawan yang berasal dari Irak. Ia dikenal sebagai perintis sejak modern dan seorang penyair tua yang bernada keras. Selain sebagai sastrawan, ia pun dikenal sebagai hak-hak wanita bersama dengan Ma'ruf Ar-Rasyafi. E. Binti Syati. Aisyah Abdurrahman binti Syati terkenal sebagai sastrawati, wirawati, dan editor harian Al-Abram, Mesir. Selain itu, beliau banyak menekuni Al-Quran, lalu menulis tafsir Al-Quran dari segi sastra. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Zahrul.